Bella menangis terseduh-seduh karena pada akhirnya pernikahan Nando dan Saleha sebentar lagi akan digelar dan pertunangannya, tukar cincinnya, lamarannya berjalan dengan baik dan sangat amat lancar. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Senin 2 September 2024. Waduh, emang sih ya, perjalanan cintanya Saleha dan Nando ini kalau menurut Mimin sih bener-bener luar biasa nih perjuangannya, kemudian aral melintangnya, kerikil tajamnya, kemudian banyak sekali pengorbanan yang memang harus mereka lalui. Wah, bener-bener deh kalau dipikir-pikir ya guys ya, sedih banget deh kalau dipikir-pikir gimana perjuangan cintanya Nando dan Saleha ini di saat mereka sempat-sempatnya memikirkan perasaan orang lain. Kemudian ya berusaha untuk menjauh satu sama lain karena yang memikirkan perasaan orang lain loh. Dan padahal mereka berdua tuh sadar kalau mereka itu saling mencintai, tapi karena mereka nggak mau terlalu obsesi, mereka nggak mau terlalu egois, akhirnya mereka lebih baik mengorbankan perasaan mereka. Apalagi Saleha, ya nggak sih? Saleha ini sih yang benar-benar jadi korban kalau menurut Mimin ya. Nah setelah itu baru deh Nando, karena memang luar biasa banget penderitaan yang dirasakan oleh Saleha ini. Jangankan untuk memperjuangkan cintanya, untuk memperjuangkan hidup yang layak aja tuh sulit sekali bagi Saleha. Bahkan nih, di saat dia harusnya mendapatkan kebahagiaan sekarang ya dengan sang ayah yang sudah sayang kembali kepada dia, tapi sayangnya kebahagiaan Saleha ya tidak sesempurna yang dipikirkan oleh Pak Darmawan, karena Pak Darmawan berpikir dia bisa membahagiakan Saleha ya setidaknya dengan harta yang sudah dia kumpulkan selama ini. Tapi nyatanya hartanya Pak Darmawan juga dirampas oleh Ibu Rianti, yang mana nyatanya yang pembawa sial di kehidupannya Saleha, Pak Darmawan dan Bara itu ya Bu Rianti ini. Jadi benar-benar luar biasa deh pengorbanan Saleha ini. Dia harus menikah dengan Azam ketika semua orang berpikir kalau dia adalah wanita murahan. Kemudian dia waktu itu sempat juga dijahatin sama papanya sendiri ya Pak Darmawan. Waduh, kalau dipikir-pikir nih dan kalau di flashback lagi nih ke awal-awal cerita, memang Pak Darmawan ini sekejam itu ya guys ya sama Saleha. Kalian kangen gak sih ngedenger Pak Darmawan marah-marah kepada Saleha, kemudian membuat Saleha tuh jadi sedih, kemudian menangis, ditambah lagi kadang Salehanya juga sering diseret keluar rumah. Kalian ingat gak sih? Kalian kangen gak? Aduh, kalau Mimin sih gak kangen ya guys ya. Cuma ya langsung kepikiran aja gitu gimana kasarnya Pak Darmawan dulu kepada Saleha, padahal nyatanya kekejaman Pak Darmawan kepada Saleha itu ya gara-gara dia kemakan omongan dari istrinya sendiri, yaitu Bu Rianti. Tapi di saat kebenaran terungkap baru sadar deh itu ya Pak Darmawan kalau Bu Rianti ternyata sejahat itu sama dia, sama istrinya. Dan ya kejahatan Bu Rianti ini setidaknya sekarang sudah terbongkar, dan di saat Pak Darmawan, Bara, dan Saleha sudah mengetahui gimana busuknya Ibu Rianti, ya tentunya kita merasa lega lah ya sedikit ya. Setidaknya kejahatan Ibu Rianti ini udah ketahuan nih. Sebelumnya kan Budita ya, kalau Budita juga kan menyebalkan sekali ya guys ya, karena nyatanya dia waktu itu udah menculik Azam dari kecil dan membuat Azam berpisah dari orang tua kandungnya dan kembarannya dari kecil, dan malah hidup sengsara dengan Ibu Dita dan membuat Azam harus menjadi tulang punggung keluarga karena harus membiayai kehidupan keluarganya. Dan anehnya, herannya juga nih, udah tahu nih kejahatan dari Ibu Rianti dan Ibu Dita ini,
Tapi kenapa mereka masih berkeliaran di luaran sana, masih aja bebas, ya nggak sih? Kayak yang sulit sekali bagi pihak kepolisian dan bagi orang-orang baik untuk memenjarakan mereka. Karena menurut Mimin satu-satunya cara agar mereka ini bisa mendapatkan karma dan hukuman ya harus di penjara. Mereka harus merasakan dinginnya penjara. Mereka harus merasakan hidup di dalam jeruji besi. Nah itu loh yang harus mereka rasakan ya, si Rianti dan Dita ini. Tapi nyatanya apa? Mereka masih bisa melenggak ke sana kemari, bisa bebas makan ini dan itu. Dan yang paling parahnya lagi, masih bisa bebas untuk merencanakan hal-hal yang buruk dan busuk selanjutnya yang memang mereka tujukan kepada Saleha, Pak Darmawan, dan Nando. Gila gak sih? Bener-bener ya, kurang ajar banget nih ya dua nenek lampir ini. Tapi inget guys, masih ada satu nenek lampir lagi yang harus terbongkar kejahatannya. Dan sampai sekarang kejahatan tersebut masih tersimpan rapat oleh dia dan Ferdi. Serta yang mengetahui tentang itu semua ya si Rianti juga. Tentang Ferdi yang sebenarnya bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat. Dan jujur, dengan Ferdi yang bukan merupakan anak kandung dari Pak Rahmat, kemudian Ferdi melakukan hal-hal yang jahat kepada Pak Rahmat dan Nando, menurut Mimin sih yang salah itu adalah Bella. Karena Bella ini kan tahu ya kalau Ferdi itu adik kandungnya. Bella juga tahu kalau Ferdi ini tidak pantas dan tidak berhak lah menerima harta warisan dari Pak Rahmat. Namun sekarang terlihat kalau Ferdi ini sedang mengejar-ngejar hartanya Pak Rahmat dan tidak mau kalau harta tersebut diberikan kepada Nando, di mana Nando itu sebenarnya adalah anak kandung dari Pak Rahmat. Nah harusnya si Isabella ini memberikan pengertian dong kepada adiknya. Lagian kan dia juga kaya raya ya. Dia kan pasti juga punya uang yang sangat amat banyak lah dari almarhum Pak Seno atau ayah kandung mereka sendiri. Tapi kenapa sekarang malah ngejar-ngejar hartanya Pak Rahmat? Padahal kalau dipikir-pikir ya semua yang sudah didapatkan oleh Pak Rahmat itu ya tidak ada sangkut pautnya dengan hartanya Siska. Bahkan memang dulu Siska merupakan anak orang kaya. Tapi di saat Pak Rahmat menikahi Siska, bapak si Siska ini meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang yang sangat amat besar. Dan itu harus dibayar oleh Pak Rahmat semuanya. Kemudian Pak Rahmat membangun bisnisnya dari bawah lagi. Ya sampai sekarang dia berhasil membangun bisnis tersebut. Tapi si Siska ini malah menuntut hak dia sebagai istri, menuntut hak dia sebagai anak, di mana dia semestinya mendapatkan uang yang banyak lah dari Pak Rahmat ini. Namun kan tetap aja itu semua bukan hak dia. Apalagi nanti jika Pak Rahmat tahu kalau Ferdi itu bukanlah anak kandung dia. Nah pasti Pak Rahmat bakalan emosi parah. Pak Rahmat bakalan marah banget kepada Bu Siska dan Ferdi, apalagi kepada Isabella nih. Padahal kan kalau dipikir-pikir Pak Rahmat ini sudah mempercayakan semuanya kepada Bella. Bahkan dia tuh benar-benar sangat amat yakin kalau Bella bisa mengelola perusahaan dia ketika dia sakit. Saking dia tuh sangat amat percaya nih sama Bella ini. Tapi di saat ternyata Bella ini lebih memilih untuk bungkam atas identitasnya Ferdi dan tidak mau memberitahu kepada Pak Rahmat, ya tentunya jika Pak Rahmat mengetahui tentang itu semua, orang yang sangat amat dikecewakan itu ya pastinya yang maksudnya yang sangat amat bikin Pak Rahmat kecewa itu ya si Isabella ini. Mungkin memang Siska dan Ferdi ini ya Pak Rahmat juga tahulah kalau mereka ini kan memang dari awal banget tuh emang udah troublemaker. Yang mana si Ferdi ini dirawat oleh Ibu Siska tuh ya benar-benar dimanja. Kemudian apapun yang dilakukan oleh Ferdi itu selalu bisa dibereskan. Bahkan Ferdi ini ya sudah
terlatih lah untuk melakukan kejahatan dari kecilnya dan selalu bisa dibereskan oleh Ibu Siska, karena Bu Siska merasa ya sangat amat cinta dan sayang sama Ferdi. Padahal dia hanya ingin Ferdi menjadi anak dia ya agar dia punya harta aja nih pada akhirnya. Dan itu kan licik banget ya guys ya. Dan sampai sekarang kejahatan tersebut masih tertutup rapi, masih tersimpan sangat amat rapi banget. Dan sampai sekarang gak ada tuh yang tahu tentang itu semua ya, kecuali Isabella, Ferdi, Ibu Siska, dan Rianti. Dan udah sebanyak itu tuh ya kejahatan orang-orang di sekelilingnya Saleha dan Nando. Tapi kenapa gak ada satupun yang di penjara? Heran gak sih kalian semua? Kalau Mimin sih benar-benar heran banget ya guys ya. Kenapa sih segitunya ibu penulis ini membuat orang-orang jahat ini selalu saja aman? Bahkan kalau dipikir-pikir nih, waktu itu si Bara gampang banget masuk penjaranya. Kemudian Saleha dan Nando pun juga waktu itu gampang banget dipenjara oleh orang-orang jahat ini. Dan sekarang mereka masih bisa untuk duduk bersama, untuk merencanakan hal-hal yang jahat selanjutnya. Dan rencana mereka sekarang ya tujuan mereka cuma satu. Mereka ingin pertunangan Saleha dan Nando tidak bisa berjalan dengan baik, karena mereka merasa ya pertunangan Nando dan Saleha ini tentunya sangat amat mengancam mereka. Jujur sebenarnya Mimin tuh kesel banget ya guys ya. Padahal si Siska dan Ferdi ini udah tahu nih kalau si Saleha ini hidupnya itu menjadi pilar bagi orang-orang di sekitaran dia. Jadi Saleha ini akan membawa keberuntungan bagi orang-orang yang dekat dengan dia. Dan Ferdi dan Bu Siska ini menyadari tentang hal itu semua. Tapi gara-gara Rianti mengatakan kalau Saleha itu adalah wanita sial, ya sialnya itu karena apa dulu? Ya sialnya itu karena bagi orang-orang yang memang berencana buruk untuk dia. Jadi sebenarnya Saleha itu menurut kalian pembawa sial atau pembawa keberuntungan? Kalau menurut Mimin sih pembawa keberuntungan ya guys ya. Karena ya yang membawa sial itu nih kalau menurut Mimin dari awal itu ya Ibu Rianti. Karena Rianti lah otak atau dalang dibalik kebencian semua orang terhadap Saleha. Karena dia selalu ngecap Saleha sebagai wanita sial lah. Kemudian dia mengatakan kalau Nando itu sama-sama preman dan sebagainya, dan cocok banget sebenarnya untuk Saleha. Tapi di saat Saleha mau nikah sama Nando, dia malah bingung sendiri, dia malah ngegrecokin sendiri dan malah pusing sendiri. Aneh banget kan jujur dengan alur cerita sinetron Saleha yang seperti sekarang. Bahkan di saat dia sudah menikmati semua harta dari Pak Darmawan, dia tetap mau untuk berusaha membuat si Saleha dan Nando ini berpisah dan tidak bisa bahagia. Aneh banget kan guys. Jadi apa nih yang diinginkan oleh si Rianti ini sebenarnya? Dan sekarang si Dita pun serta Gania ya selalu saja mau mengikuti kemauan dari Rianti dan Bu Siska. Ya dengan walaupun ya apapun yang dilakukan oleh Dita selama ini selalu saja gagal, selalu saja tidak berhasil. Tapi ya entah kenapa memang mereka ini selalu ditakdirkan untuk bersatu deh, nenek-nenek lampir dan anak-anaknya ini. Kita lihat aja sampai kapan nih kira-kira alur ceritanya bakalan diginiin terus ya guys ya. Jujur benar-benar sakit hati sih melihatnya. Apalagi sekarang nih momen dimana Saleha dan Nando harus bersatu, harus bertunangan atau lamaran. Dan jangan sampai lamaran ini jadi nggak berjalan dengan baik. Karena jujur Mimin gak rela kalau nanti pertunangan ini tidak berjalan dengan baik. Tapi kalian tenang aja, pertunangannya bisa berjalan dengan baik kok ya. Walaupun kita akan melihat bumbu-bumbu kesedihan dari Isabella dan Dani karena mereka tidak berhasil untuk menggagalkan pertunangan tersebut. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.